Mlaku-mlaku nang Tunjungan, nang warung tuku tahu campur. Saiki dititeni kedatangan bintang, organisasi jago, karirmu dijamin makmur. Di episode Diteni kali ini, kita akan ngobrol bareng dengan sosok inspiratif dari pendidikan sejarah UNESA. Bukan hanya aktif organisasi, tapi juga inovatif dan sukses bikin media ajar sejarah berbasis digital yang keren. Yuk kita kenalan. Baiklah pemirsa di Diteni, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu bernama Mas Bima Sakti Wahyu Ramadhani. Halo Mas, Halo. selamat sore. Apa Sore. kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pengalaman-pengalaman dan CV-CV yang saya baca ini ya Mas, dulu kayaknya Mas ini aktif banget nih di organisasi dan juga sebagai mahasiswa pendidikan sejarah. Bisa diceritain nggak sih Mas? Apa aja itu kegiatannya? Kalau dikatakan aktif banget ya enggak sih. Ada yang lebih aktif daripada saya. Cuman kalau bicara aktif di organisasi mungkin ya terhitung mulai dari semester 2 ya, 2 sampai semester 5. Itu aku ikut organisasi khususnya HIMA. HMJ pada saat itu waktu apa? Angkatan sekarang HMP kan ya. Iya. HMP. Terus itu kalau di internal, di eksternal waktu semester berapa ya? Semester 4, 5 kalau nggak salah. Aku ikut komunitas di Lamongan, namanya Lamongan Mengajar. Cuma nggak pernah aktif. Karena ya di jurusan termasuk padat. Padat. Apalagi waktu masuk semester 4 sama 5 itu kan posisinya pada saat itu aku diamanai Kahimaku Tio itu sama Wakahimaku Arin jadi kepala departemen pengembangan organisasi. Kalau sekarang kalau nggak salah namanya PSDM. Iya, ini. Tuh. Ya, terus selanjutnya aku berorganisasi sampai sekarang nih. Terus waktu semester 7 akhirnya memutuskan masuk HMI. Nah itu terakhir. Terakhir waktu S1. Moga-moga ada lagi part selanjutnya. Amin. Nah, organisasi yang Mas ikutin ini kan banyak banget ya, organisasi, kemanitiaan juga. Yang paling berkesan itu yang mana sih? Mungkin semuanya juga berkesan, tapi yang paling berkesan di diri Mas itu yang mana? Paling berkesan tetap Hima kayaknya ya. Hima khususnya periodeku waktu jadi kadep berarti 2022. MC Pendidikan Sejarah periode 2022 itu paling berkesan. Alasan berkesannya kenapa Mas? Banyak pengalamannya atau teman-temannya? Jadi agak panjang ceritanya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Jadi perlu di disclaimer dulu 2019 kan kita menghadapi pandemi. Pandemi pasti. Nah, aku lulus SMA itu 2020. Yang nggak ada wisudanya, SMA-nya nggak ada UN. Terus pun aku ospek pun kan online. Iya. Semuanya online, kayak korelaborasi di Google Meet itu nggak pantas ya? Iya. Kan lucu kan itu. Yang pertama, terus waktu aku semester 2 ikut himanya waktu itu Mas Surya, angkatan 19, itu juga hampir 90% kayaknya, itu proker semua online. Nah, waktu masuk himanya Tio 2022, itu prokernya akhirnya dirubah. Awalnya online, hybrid sampai offline. Nah, berkesannya karena yang pertama akhirnya punya pengalaman baru yang nggak didapat mungkin kakak-kakak yang di Hima waktu online waktu COVID itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua cobaannya Masya Allah mantap sekali. Soalnya baru pertama kali dibuka ya itu. Baru pertama kali dibuka. Akhirnya penyesuaian kan. Iya. Kan selama kuliah ini Mas pastinya kan pernah magang nih. Bisa diceritain nggak sih Mas magangnya di mana? Kalau magang di angkatanku kayaknya belum ada ini sih. Secara matkulnya nggak ada. Waktu itu cuman semester 6 itu dibebaskan ambil terkhususnya itu KKN sebenarnya. Semesternya memang SKS-nya KKN. Cuman waktu itu teman-teman dibebaskan ambil MBKM. Nah, aku lolos kampus mengajar angkatan 5. Penempatan itu di mana kira-kira? Alhamdulillah di Lamongan sendiri. Wah, dekat rumah ya? Saya. Ya 5 kilo lah dari rumah. Nah Mas, dengan banyaknya kegiatan tadi ya, gimana sih cara untuk membagi waktunya itu bagaimana? Sampai
apa ya, bisa lulus tepat waktu. Padahal padat banget gitu kegiatan-kegiatan yang diikutin. Kalau masalah manajemen waktu kuliah ya, ini sebenarnya agak curang sih, agak nakal ya. Langsung aja lah ngaku aja. Ya, Pengakuan boleh, dosa boleh. ya podcast ini ya. Waktu kuliah, cara bagi waktunya jujur nggak ada tips khusus. Soalnya pada saat itu juga agenda HIMA masuk semester 4 itu sebenarnya enteng. Yang berat kan semester 5. Nah, persiapannya itu yang berat. Oh, Kayak ada agenda osjur, waktu itu pengenalan jurusan. iya. Angkatan 22 kebetulan. Terus PTD. PTD-nya sampean di kampus. Iya, di kampus. Tanya kayak tingkat Wah. 22 di mana? Wah. Di Pacet. Wis. Kayaknya itu pertama dan terakhir Iya, setelah iya COVID kayaknya keluar. sih mas. Soalnya dari setelah itu sudah nggak ada lagi tuh. Cuma ya gitu, pengorbanannya bobot saya turun 10 kilo kayaknya. Waduh, memikirkan itu ya mas. Ya, nggak punya uang. Waduh. Memikirkan dan nggak punya uang. Jadi itu, terus Hikom juga. Oh iya, Hikom. Hikom pada hatiku kan sekarang kan masih sudah pakai server ya, Oh, pakai online gitu Hikom sekarang. Kalau setauku terakhir kemarin. Waktu Hikomku dulu itu dibagi 10 rayon untuk penyisian dan itu offline semua. Kebetulan aku pegang Jogja. waduh. Babat Alas Oh iya. untuk pertama kalinya dan pegang Jogja. Nah itu kenapa aku turun 10 kilo. Uangnya habis di sini kan. Iya buat PP juga kan. Ah, Hal itu mas. terus, nah kayak gitu sepadatnya kayak gitu kan. Untuk ya manajemen bagi waktu aku sih apa ya? Aku mencoba menanamkan di pikiran dan di hati bahwasanya kuliah itu tanggung jawab. Kuliah itu tanggung jawab kita kepada, kalau saya kan alhamdulillahnya masih dibiayai orang tua. Itu tanggung jawabku pada orang tua. Nah, kalau organisasi itu tanggung jawabku kepada kahima pada saat itu, teman-temanku lebih tepatnya. Nah, antara kuliah dan organisasi itu termasuk tanggung jawab pribadi. Makanya apa ya? Ya mungkin jadi prinsip sih. Jadi prinsip dari kecil bahwasanya ketika memutuskan sesuatu ya kita harus bertanggung jawab kan. Apalagi cowok kan. Iya pasti. Ya itu sih, nggak ada tips khusus kalau pembagian waktu gimana. Cuma ya sadar diri, sadar posisi, dan harus mengerti posisi dan dirinya sendiri. Aduh. Oh iya, kalau boleh tahu nih, Mas dulu skripsinya itu ambil apa Mas? Kuantitatif atau kualitatif? Dua-duanya, Oh, R&D, R&D. Research and Oh, mengembangkan apa Mas kira-kira? pengembangan media ajar yang saya ambil. Oh, iya. Khususnya itu sih, permainan papan, board game, Board game. khususnya monopoli. Hmm. Saya kolaborasikan, waktu itu aku kolaborasikan dengan IR. Itu proses penemuannya gimana mas? Dikatakan penemuan ini enggak ya. Waktu itu aku mentok, jujur aku mentok banget itu, karena rata-rata temenku yang satu kelompok, satu circle lah, biasanya ngopi bareng itu udah tahu arahnya masing-masing. Paling enggak ketika enggak belum dapat judul, paling enggak tahu lah aku arahnya ke pendidikan, aku arahnya ke murni, secara murni. Nah, aku enggak tahu harus yang murni apa pendidikan. Soalnya dari awal itu aku memang pengenku murni. Pengenku neliti salah satu objek wisata di Lamongan. Cuman ternyata sudah banyak penelitiannya dan kebetulan di kakak tingkat di atasku pas 19 itu udah neliti juga. Akhirnya cari-cari topik, yo nggak seret lah, lebih tepatnya nggak seret. Walaupun sumbernya ada tapi nggak seret. Cuman itulah akhirnya mikir-mikir sampai suatu ketika waktu ngopi sama kakak senior, kakak tingkat angkatan 2015, Mas Alip namanya. Waktu itu beliau masih program BPG, mengikuti program BPG. Nah, ngobrol-ngobrol lah terkait skripsi. Masa aku bingung terkait skripsi. Akhirnya diajak diskusi terkait plus minus murni, plus minus pendidikan. Sampai akhirnya Mas Alip itu menyarankan satu topik. Awalnya topik media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran lebih tepatnya. Nah, tak tanyai lah, contohnya apa mas? Contohnya itu ya mas. Nah, DE menjelaskan bahwasanya untuk 2023 pada saat itu aku tanya 2023 ini kalau bisa diusahakan itu penelitian media itu berbasis digital. Akhirnya
Masalah itu menunjukkan satu prototipe yang dibuat PTK di PPG, penelitian tindakan kelas di PPG. Ya monopoli QR code itu. Cuman secara teknisnya beda sama akhirnya Oh ya, produk buat skripsiku. skripsi. Oh. Selain itu ya disarankan banyak sih seperti podcast, terus monopoli ular tangga. Tangga, ya. Pokoknya berbasis papan Ya, permainan. board game, game. board game. Itu sih. Nah, kan banyak nih yang bilang mungkin yang aku dengar-dengar kalau misalnya skripsi tentang pendidikan itu mungkin lebih susah daripada sejarah sendiri. Menurut Mas bagaimana? Mas ini kan jatuhnya ke pendidikan ya? Itu pendidikan. Iya. Gimana? Susah seperti yang dibilang susah banget atau kayak ya udah aja gitu? Mau jawaban jujur apa bohong? Wah, jujur dong. Bohong sih ya. Iya, boleh, boleh. boleh. Jawaban bohongnya gampang. Skripsi semua gampang. Mungkin subjektif ya Mbak ya. Benar. Karena gini, beberapa orang yang kita anggap gini, mahasiswa pendidikan sejarah untuk sampai per detik ini masih bingung identitasnya. Tapi aku nekat ambil pendidikan karena lagi-lagi prinsipku mengatakan bahwasanya ketika nggak bisa sesuatu maka cari kesempatan untuk belajar hal yang nggak Iya, tak benar. bisain, hal yang nggak aku kuasai. Berarti emang awalnya ngambil pendidikan ini karena passion ya, Mas? Karena nekat sih. Sa. Kalau ditanya passion, aku juga bingung passionku apa ya. Nah, setelah lulus ini Masnya ini bekerja sebagai apa ya, Mas? Setelah lulus banget atau sekarang? Sekarang. Sekarang Mungkin alhamdulillah. transisinya kali ya, Mas Oh, Alwi. boleh, Kayak boleh. dari mulai lulus Sebelumnya sampai boleh saya sekarang. minum dulu? Oh, boleh, silakan, boleh silakan. silakan. Terus juga mungkin boleh minum. Iya. Siapa tahu ngelak ya. Kalau setelah lulus pas, jadi di Indonesia ini kan dihitung lulus kalau nggak salah ya, ketika mahasiswa ini sudah dapat SPK. Aku dapat SPK itu, aku lupa tanggalnya, bulannya itu kalau nggak salah September, Juli. Agustus ya? Juli, akhir Juli, Juli. ya, akhir Juli. Akhir Juli udah dapat SPK, berarti kalau dihitung sampai akhir Juli, setelah itu aku sempat nganggur 2 bulan. Gak ngapa-ngapain sama sekali, mencari kesibukan. Akhirnya September aku nyoba lamaran ke Brand Academy Center Lamongan. Itu anak usahanya Ruang Guru, Oh, jadi bimbel. les-les gitu ya. Ya, les-lesan. Akhirnya alhamdulillah keterima ngajar sejarah pada saat itu. Terus juga nyoba sosiologi, IPS SMP, IPS SD, geografi, ekonomi, Coba semuanya. coba semuanya. Karena ada apa ya, prosedurnya lah. Sebelum ngajar itu ada tes dulu. Ya kebetulan alhamdulillah hasilnya bagus semua. Setelah itu sampai nggak lama juga di situ, 2 bulanan mungkin, terus aku cari pandangan yang lain. Akhirnya garap-garap freelance, tugas dan lain-lain. iya. Pokoknya ya sing menghasilkan uang lah buat ngopi, buat Iya, beli. Ya situlah. Iya. Sampai akhirnya ada teman di Lamongan tuh ngajak buat ikut travel. Kerjanya tour leader. Nah, tour leadernya bukan anak SMP, bukan anak SMA, bukan anak SD juga. Anak TK, anak PAUD. Terus ada instansi pendidikan yang sebelum PAUD itu aku lupa nama. SPS kalau nggak salah. Ya udah ngomong anak bayi gitu. Oh, Ke wisata-wisata. wisata gitu ya. Itu berjalan sekitar 1,5 bulan. Mas Bimo ini kan tadi udah ngejelasin nih gimana perjalanannya ikut organisasi, kemanitiaan, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan luar kampus. Tapi tetap bisa lulus tepat waktu. Itu gimana Mas tipsnya? Gimana caranya? Biasanya kan stigma orang-orang kan kalau misalnya kita ikut banyak sekali kegiatan di luar kan pasti lulusnya telat dan sebagainya gitu-gitu. Mungkin tadi udah tak disclaimer terkait prinsip itu juga yang pertama pasti. Terus mungkin kalau tipsnya bicara skripsian ya. Tips skripsian itu cuma 2 menurutku. Jatuh cinta sama patah hati. Waduh, Wah. makasih. Kalau mana ya? Menurutku ya. Bagiku. Mas Bimo milih yang mana? Iya. Patah hati apa yang Kalau jatuh saya cinta? kasmaran. Waduh. Ada support system gitu ya? Ada sistemnya. Dan saya abadikan di halaman persembahan. Wow. Kalau tips lulus tepat waktunya,
jujur aku ya bingung jawab apa. Soalnya aku pada saat itu limit banget, mepet banget. Karena mungkin yang bisa tak jawab kalau pengen lulus tepat waktu ya judul skripsi ya jangan susah-susah. Nah, skripsi itu termasuk susah kayak bukan susah sih, ribet pengerjaan. Karena rata-rata kuantitatif itu mungkin pandangannya kalau bisa tak kasih pandangan secara umum, penelitian pendidikan kuantitatif itu lebih susah di rumusnya, datanya, olah datanya. Nah, kalau di R&D, penelitian-pendidikan yang R&D R&D. itu lebih ribet ketika apa ya, memasukkan detail-detailnya. Skripsiku itu kalau nggak salah waktu tak convert jadi A5 itu 250 halaman. Waduh. Waktu A4 itu 180. Bukan karena biar kelihatan banyak, memang kayak gitu. Itu tak kurang-kurangi. Tapi nggak bisa. Ya, mungkin ini gambaran ya. Ya tergantung nih. Syarat dan ketentuan masih berlaku. Iya, Ketentuan masih. masih berlaku. Dan juga niat. Saranku memang harus stay Surabaya kalau skripsi. Saranku. Karena ya kita nggak tahu gimana nanti ke depannya. Kita nggak tahu gimana kondisinya. Nah, fokus utama skripsinya Mas Bima ini kan membahas tentang media ajar berbasis digital ya. Menurut Mas, seberapa penting sih inovasi digital dalam pembelajaran sejarah? Seberapa penting banget. Tapi aku nggak perlu tak jawab ya. Karena kalau bicara ini nggak bicara mapel sejarah aja. Di SD, SMP, SMA semua jenjang pendidikan kita pun ya harusnya memang sudah melalui proses digitalisasi. Karena kalau bicara ada teori dari George Siemens yang mana itu teori konektivisme, dia menjelaskan bahwasanya pembelajaran di di abad 21 itu antara siswa dengan siswa yang lain itu nggak perlu ketemu untuk berhubungan gitu loh. Kita nggak perlu ketemu untuk berhubungan. Ditambah lagi ada yang namanya teori pembelajaran abad 21 yang kalau bisa tak rangkum mungkin yang penting itu ada 4C, 4C lah. Yeah. Ada yang namanya critical thinking, terus communication, collaboration, sama yang terakhir kreativitas. Jadi kalau bicara seberapa penting banget. Apalagi jurusan kita, mapel yang akan kita bawa itu mapel soshum. Yang mana itu kita secara penjelasan itu harus berdasarkan realita kan, biar gampang dicerna siswa gitu. Iya. Itu soshumnya, apalagi sejarahnya. Iya. Ngantuk gak ketika baca buku sejarah? Iya, itu kendala kita dalam belajar sejarah sih Mas. Dari dulu banget kayak terlalu banyak membaca dan juga mungkin metode ceramah juga mungkin itu bakalan membosankan banget. Memang stigma sejarah yang nggak bisa dilepas karena apa ya, bosan, boring. Soalnya sejarah menurutku itu memang harus punya kemampuan imajinasi. Ya sekarang kita bayangkan bagaimana kita belajar suatu peristiwa, contoh peristiwa perang Paregreg, yang dimana itu menjadi faktor kehancuran Majapahit. Kita nggak bisa belajar kalau kita nggak bisa mendemonstrasi di otak kita. Paregreg, ketika ceritanya Gajah Mada menjadi patih dan lain-lain, itu harusnya permainan imajinasi sebenarnya. Mudah dikatakan tapi susah dilakukan. Iya, benar sekali. Itu ya. BTW ini Mas, kita agak melenceng jauh ya dari pembahasan. Kalau kita bicara tentang pendidikan sejarah dan juga pembelajaran sejarah, apa sih cita-cita besar Mas Bima di masa depan untuk pendidikan sejarah ataupun media pembelajaran di Indonesia saat ini? Kayaknya yang tak harapkan itu bukan hanya lingkupnya di pendidikan sejarah atau media, lebih ke pendidikan Indonesia. Setelah aku analisis, setelah aku observasi di lapangan, ya harapanku akhirnya menjadi bahwasanya pendidikan Indonesia ini minimal secara budaya ini dirubah. Satu budaya yang menurutku ini fatal. Menurutku dari kecil itu kita ini nggak dibiasakan untuk bertanya. Iya. Kita seakan-akan dipaksa untuk menerima suatu hal. Aku nggak menyebutnya fakta, ini suatu hal yang belum tahu kebenarannya, belum tahu kevalitannya. Tanpa kita
tahu itu tadi. Kita nggak diajari bagaimana kita bertanya. Contoh, bahkan pembahasan agama dan sains pun ya itu menjadi sebuah dua pembahasan yang apa ya, sangat tabu gitu loh. Tabu untuk dihubungkan. Padahal ini aku dapat waktu aku ikut HMI itu, contoh kajian agama yang akhirnya menjadi ilmiah. Ada kajian linguistiknya. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Itu ada kajian linguistiknya. Bahwasanya bahasa Arab bahasa Arab adalah bahasa terkaya kosakatanya nomor 1 di dunia. Iya. Kalau nggak salah itu di podcastnya Ustadz Felix itu dia menyebutkan bahwasanya kosakata yang dimiliki bahasa Arab totalnya 12 juta. Bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional yang kayaknya udah banyak banget deh. Banyak yang tahu. Itu masih 600.000 kalau nggak salah. Nah itu kan apa ya, budaya-budaya kecil seperti itu yang harusnya dirubah mulai dari kecil gitu, mulai dari dini. Biasakan anak untuk bertanya dan biasakan guru untuk menjawab. Jangan menjadi guru yang takut akan pertanyaan susah gitu loh. Waktu PLP ditanyai muridnya, contoh, Pak duluan mana Nabi Adam sama manusia purba? Terus apa sih mau lakukan? Pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan terus pura-pura opo kek, pura-pura semaput lah. Kan enggak ya. Kan harus apa ya? Kalau kata Bumas Tuti itu, guru yang enggak mau belajar enggak berhak mengajar. Dan itu tak pegang sampai sekarang. Jadi harapanku ya itu tadi sih, budaya kecil dari dini, sejak dini memang harus diubah. Nah. Karena yang sudah rusak ini pondasinya kayaknya. Iya. Bukan bangunannya lagi, pondasinya sudah rusak. Terakhir nih Mas, harapan Mas Bima untuk adik-adik mahasiswa pendidikan sejarah UNESA kedepannya bagaimana? Semuanya. Iya, Semuanya. Kalau khusus angkatan berapa? Enggak ya. Enggak Iya, semuanya, semuanya, aja, semuanya. yang sekarang masih. Iya kan kamera ya kan. Iya. Untuk mahasiswa pendidikan sejarah UNESA, jangan lupa baca buku. Ya, ketika kalian sudah masuk sejarah tapi nggak mau baca buku, itu kayak kalian ngajar matematika tapi buta angka. Oke? Karena buku bisa membawa kakimu melangkah jauh, melangkah ke Eropa, ke Amerika tanpa kamu ke sana. Itu ya, jangan ganti buku. Betul teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa sejarah juga harus banyak-banyak membaca buku untuk menambah wawasan kita juga. Sebelum kita menutup episode di Titeni kali ini, mari kita berterima kasih dulu kepada narasumber kita, Mas Bima. Terima Iya, kasih terima Mas kasih Bima banyak, Mas. sudah mau Sama-sama. hadir. Dan ceritanya sangat inspiratif juga buat kita Banyak semua. yapinya. Iya, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Sampai jumpa di episode Titeni berikutnya. Thanks guys. Thanks.